Aku Dinda, jurnalis muda yang mencoba menyuarakan kebenaran di tengah hiruk-pikuk isu perpolitikan terkini di kampung halamanku, Sumatera Utara. Aku berusaha mencoba untuk memahami isu-isu yang sedang hangat dibahas di masyarakat. Juga sebaliknya, membongkar isu-isu syarat kepentingan rakyat yang tak terungkap di hadapan publik. Tapi realita kadang tak bersahabat. Dinda, thank you banget ya, berkat kamu aku dipromosiin jadi Pimret. Ini impian aku banget loh. Khusus untuk kamu, aku bebasin deh, kamu mau traktir apa aja nanti aku yang bayar. No, nggak usah, santai lah. Anyway, congrats ya. Thank you, aku janji deh bakal jadi pemimpin yang baik untuk kedepannya. Oh yaudah ya, aku mau beres-beres dulu. Bye! Seharusnya kau loh Din yang jadi Pimret, bukannya malah si Zahwa. Jelas kawan koordinir ke sana sini, juga yang nulis beritanya. Aku bantu-bantu cari data dikit lah ya kan. Dia cuma menang presentasi doang, langsung dia diapresiasi. Udahlah. Masalahnya dia nanti yang jadi Pimret kita. Kalau kayak gini terus kita lah yang dimanfaatin. Kita cek videoan yuk besok pagi. Sekalian liputan tipis-tipis. Atau mau minum kopi yang lagi viral, yang dari Jakarta itu loh. Pasti kamu suka? Inilah nih orang-orang Medan ini suka kali takut FOMO ya kan. Itu tuh kalau udah viral kayak gitu pasti ngantri kan. Iyalah, Penyakit sosial juga nih orang Medan. Oke, kita mau coba angkat isu sensitif untuk editorial kali ini. Sumur itu identik dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Coba kalian cari di database kalian tentang kasus-kasus itu. Untuk penelusuran kali ini, kayaknya kita nggak bisa sembarangan orang. Aku rasa Dinda sih yang cocok. agak beresiko sih. Cuman aku coba dulu lah ya. Nice! Any idea? Klasemen sementara Liga Korupsi di Sumut? Good. Kakak masih banyak kerjaan sih, Dek. Belum tahu kapan pulang. Tapi yang pasti nggak dalam waktu dekat. Kakak masih bayar kontrakan.
Kakak kenapa sih selalu mikirin diri sendiri? Kan kakak tahu kita di sini juga butuh biaya air sama listrik. Belum lagi PBB dibayar. Udah nunggak 3 tahun loh kak. Kita tuh makin banyak dendanya. Belum lagi proyek sekolah aku butuh uang. Kalau masih ada ya enak aku tinggal minta. Ini mama kan juga udah gak bisa jalan. Aku capek loh kak, harus bantu mama jalan hari. Sama siapa lagi aku minta duit. Ya iya, sabar. Kan memang tugasmu yang di sana ngurusin mama. Lebih kali. Kalau enggak sih, aku serius kok kak. Kalau kakak nggak bilang, kirimin aja duitnya. Nanti aku ke warung ambil. Iya, nanti aku kirim. Tapi ini kakak kirim yang ada dulu ya. Kakak juga bulan ini banyak keperluan, Dek. Kak, jadi aku yang harus mikirin ini semuanya? Kak, pikirkan juga lah masa depan kakak pikirkan juga masa depanku. Ya udah, ini kan ku transfer. Udah besok ambil lah. Iya, makasih kak. Mama nunggu kakak ini ya, cepat pulang ya. Ya, kalau pulang terus aku ngapain di sana, Dek? Cari kerja lah. Lah, terus kau pikir aku nggak kerja di sini? Kerja habis serius ya kak. Udahlah, pakai bulannya habis ini. Perhatikan ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang mamamu kenapa, Din? Ya itulah waktu mamaku pulang wirid. Jadi ada segerombolan gitu. Kayaknya anak geng motor. Jadi nggak sengaja nyenggol mamaku, jatuh. Terus patah tulang. Akhirnya susah jalan. Jadi pakai kursi roda lah kemana-mana. Oh, terus siapa lah yang ngebantu? Ada yang ganti rugi? Apaan? Kabur kok. Ya kawan-kawan wiridnya lah yang langsung bawa ke klinik. Udah lama tuh sebelum aku join di sini. Memang nggak beres-beres lah persoalan di Sumut ini ya kan? Entah kapan hilangnya geng tawuran itu. Lah kan sejak juga udah paham di sini surganya preman. Aparat pun kewalahan. Carilah aktornya. Iya, itulah ya kan. Di tempatku pun kayak gitu juga. Udah pernah ditanya warga ya kan. Terus malah dibilang ya, Allah ini kan udah rahasia umum kayak gitu. Lebih parahnya lagi itu kurasa dipelihara juga untuk pengalian isu ya kan. Ya amaannya nggak tegas ya bakal terus membudaya sih itu. Kayak suap. Suap. Udahlah, udah gelap lah Indonesia nih. Patutlah semua orang mau kabur ke luar negeri ya kan. Rupanya kayak gini di sini. Hai guys, udah siap gosip kalian? Gosip maho. Coba kalian lihat dataku ini, wes. Soalnya aku ngumpul gathering wartawan tadi malam, kalian temuanku. Iyalah, tadi malam aku begadang ngejar deadline. Kalau kau nggak heran, cuti pun kau kerja. Lah ini, ngedate kau kan tadi malam. Ya kali ke gathering bawa pacar, auto aku lah yang jadi bahan. Gimana lah nih kalian rasakan? Ini sih lengkap kali ya, we. Aku juga udah combine sama temuan si Dinda. Datanya Dinda itu benar semua loh. Aku juga research ke balik layar para wartawan juga sampai mikir. Keren sih si Dinda. Siapa dulu partnernya? Iya, aku pede sih, karena produk kita kali ini orisinil dan beda sama rilis-rilis sebelumnya. Dan belum ada pas dimanapun yang angkat ini. Sumpah, yakin kali sih aku nih viral. Tapi emang agak sensitif sih, soalnya banyak yang terlibat. Coba agak diparafrase. Udah rilis Wak dari tadi subuh, udah diangkat pun editorialnya sama redaksi. Hah, bangke lah si Zahwa. Sibuk dia sama menyuruh aku belusukan untuk isu ini. Nggak ada dikonfirmnya, salah kali memang anak si Benny ini. Benny? Adik Pak Aris? Kenapa Benny? Berarti dia keponakan Pak Aris? Ya iyalah, lu pada nggak tahu. Sekarang ada kawan kudet aku. Patutlah meroket. Orang dalam rupanya ya. Gimana orang-orang muda bakal mau maju kalau sistemnya masih order mulu ya? Memang dari dulu agak payah sih kalau di Sumut ini ya kan. Kalau misalnya ada kayak gitu pasti nepotisme. Ya emang nggak bisa diharapkan. Kalau serius berkarir, baik merantau aja lah. Ke ibu kota kek, atau ke negara orang. Jadi TKW kah? Nah ya nggak gitu juga sih, teman apa kan lah biar nggak apa kali itu. Udah sangat kau kurasa. Aku tuh malah mikir tuh ngapain lah kita cabut ke luar negeri ya kan. Mending kita perbaiki aja dari dalam gitu. Jadi sistemnya diperbaiki dari sini gitu. Cuman kayaknya cuman aku aja orang yang gila perubahan. Ya enggak sih, kamu punya potensi itu. Cuma mungkin belum ketemu circle yang sefrekuensi aja. Betul. Duh, bantulah dulu aku Pusing kali kepala aku, ada gila-gilanya bos kalian itu. Belum selesai aku ngerjain isu kemarin, ditanyanya progres yang baru. Soal apa? Banjir, food estate, semualah di kawasan itu.
Aduh, bantu dulu lah weh, buat apa enaknya? Ya, kau riset lah dulu, brainstorming sama aliansi. Kau pun semalam gak datang gathering. Kan aku bilang aku ngedit. Aku ada kenalan di media besar. Dia wawancara expert soal tanah adat kayak gitu. Kau lagi kok jadi tanah adat? Ih, nggak main otak kau ya. Kalau cuma ngebahas banjir sama food estate aja, apa lah bedanya kita sama media lain? Copy paste aja lah kita kalau gitu. Makanya dibahas juga dari segi hukumnya, tanah adatnya, riset-riset ilmiah. Kalau bisa sampai petisi-petisinya pun dibahas juga. Lah kenalin aku sama ahlinya. Siapa tuh? Ada itu ahli USU, udah sering tuh ngebahas kayak gitu. Nantilah aku ajak dia ketemu ya. You're so smart. Nggak kaleng-kaleng pada dawa itu. Udah lah, aku juga ada report berita tentang human trafficking ini. Kebelakang lah kita ya. Kalian juga mau ngebahas tentang isu-isu perbatasan kan? Ayolah, Nibung City pun ku bantai. Apaan sih ini? Kenapa? Takut kalian? Aduh, masa takut-takut? Baru reger ini. Ayo kita yuk. Kok ada orang kayak gini ya? Mereka terpelajar tapi gak mau belajar untuk peduli. Di mana gitu rasa empatinya, cobalah. Gak logika. Gila nih, ratingnya naik terus loh. Lihat nih, Hashtag Save Dinda. 2 sih genangnya. Kalau nggak naik gaji, ya dipecat. Perasaan kamu dengan ngalahin Mama Lauren. Tapi ku akui sih, berani mati tuh anak. Asli laut kali dia. Heran aku, siapa backingannya? Percaya nggak sih? Dia itu mandiri. Kemarin aja kami ngobrolin rilisnya. Sumpah otakku tuh kayak hilang radar gitu. Apalagi tipe-tipe awak yang kalau pulang liput diamplopin. Lihat sih, 11-12 kita. Ya kali ngaratin kantor, mending nggak konten pribadi ya kan? Bebas, dapat endorse lagi. Ya, saat ini kasus TPPO kembali marak di berbagai daerah. Bagaimana pemerintah memetakan tren peningkatan kasus TPPO dalam 1 tahun terakhir? Pemerintah itu memperkuat ketahanan sosial dan budaya dengan mereka itu melakukan cara sosialisasi, advokasi, terus mereka melakukan bimtek tentang kekerasan seksual, dan kemudian ada larangan bagi WNI untuk tidak boleh mereka itu bekerja di tempat perdagangan orang gitu, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand gitu ya. Itu sih upaya pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Apa faktor utama yang membuat praktik perdagangan orang masih terus terjadi meskipun sudah ada undang-undang dan satuan tugas nasional yang menangani isu ini? Yang pertama adalah kemiskinan struktural. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, hingga pada ini mereka membutuhkan pekerjaan yang di Indonesia itu juga terbatas kayak gitu kan ya. Maka akhirnya mereka tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan yang penghasilan yang di luar negeri. Yang kedua, praktek-praktek gitu ya, bisnis yang ilegal itu merajalela gitu kan ya. Hari ini orang-orang banyak menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan semata. Maka mereka mengerjakan apapun. Salah satunya adalah dengan kasus perdagangan orang ini yang cukup masif, dan hari ini ternyata pemerintah pun dari sisi regulasinya, walaupun ada undang-undang, tidak mampu memberikan pencegahan yang signifikan atau pencegahan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah TPPO ini.
Kenapa ya ada wartawan lemot kayak kamu? Kamu tahu nggak, kontak tuh harus prioritas. Ngerti nggak sih? Aku nggak mau tahu, pokoknya laporan kamu harus ngalahi rating berita Liga Korupsi hari ini. Dan ini bakalan aku consider buat anggaran dan posisi kamu, biar sustain. Ada gerot nyawa ini. Orang dari kantor aku langsung belusukan, mana lagi ku tengok HP ini. Makan pun aku gak sempet demi tuntunan dia. Dia pula yang ngancam, sok bosi kali. Udah layakan aja biar cepat. Udah di mana narsumnya? Ini kan libur kuliah, gedungnya tutup. Hah? Tapi si ibunya bilang udah di sini. Ya di mana? Gedung digembok gini, mau syuting di mana? Ya udahlah, kita ajak jalan lah dulu sambil berkonten. Ah, ya juga sih. Good idea sih. Saya rapikan sedikit ya Pak, agak angle kanan. Iya. Oke, standby ya Pak ya. Kita mulai. Kamera, roll, action. Ada biasanya antara masyarakat itu yang pro dan kontra. Nah, antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra itu kemudian sering menjadikan adanya konflik horizontal dalam masyarakat itu. Jadi secara horizontal masyarakat dengan masyarakat juga berkonflik. Nah, ini yang menjadi penyebab itu gitu. Karena misalkan kan boleh jadi mungkin kalau ini dikaitkan dengan kepentingan perusahaan, kan kelompok masyarakat yang pro perusahaan pasti akan mendukung gitu. Sementara ada masyarakat yang lahannya mungkin terkena dampak perampasan itu kan mereka akan berhadapan akhirnya masyarakat dengan masyarakat. Oke, udah bagus ya Wit ya? Bagus ya? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Inilah wajah lain dari Danau Toba hari ini. Sebuah tragedi ekologis yang bukan hanya merampas tanah, tapi juga merampas masa depan kita semua. Cari tahu tentang Dinda, reporter yang ngurus berita ini dari Dimensi Media. Harap mempersiapkan diri jika Anda hendak turun di pemberhentian ini. Kakak jangan egois lah, mamamu sakit, adikmu masih sekolah, coba lebih giat cari kerja lagi. Itu tengok kawanmu si Bella Amanda, udah PNS orang itu, udah bangun rumah pun. Si Bambang kawanmu yang tinggal kelas aja udah punya mobil dia, udah beli ladang lagi pun untuk mamanya di sini. Gini amat sih buat bertahan hidup doang. Mbak, ini ada paket tadi di pos atas nama Mbak Dinda ya? Memang dibuat alamat kantor ya Mbak ya? Paket? Kayaknya saya nggak ada belanja online deh. Tapi tadi diantar sama pos satpam sebelah, katanya disuruh antar ke pos satpam kita. Oh ya udah, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Halo, belanja Din, tumben? Kagak, nggak tahu dari siapa ini. Dari mamamu kali. Tapi kok agak bau ya? Agak bau? Iya. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Sumpah Din, ini fix, ini teror. Bentar ya Din, aku jumpai satpamnya dulu.
Selain kalian nggak suka sama Mila. Udah, kita selesaikan pelan-pelan biar nggak terjadi teror-teror selanjutnya ya. Mau kali lagi buat kita. Katanya gara-gara tulisannya Serawi ke kali ya? Lagian dapat bilang juga sih, jangan kau terus kali bersyukur. Mau suka senang kok kali kita lihat dia. Karena gini lagi kita nggak bakal kita kesalahan pesan ke itu. Yang ada kita bisa sama jadinya. Guys, gawat. Aku udah ngecek CCTV kan, tapi yang ngirim paketnya itu malah satpam sebelah, dan dia itu ngirim paketnya sekalian sama paket-paket kita. Jadi nggak tahu siapa yang ngirim paketnya. Terus tuh satpamnya juga bilang kalau misalnya dia nggak ingat lagi siapa yang ngasih paketnya, karena semua pakai masker sama semua pakai topi. Ya ampun. Itu paling cuma iseng aja kali ya. Ya udah buang aja, namanya juga cuma sampah ya. Iya, itu juga pelajaran buat kita. Kalau buat itu tuh yang berkelas sedikit, jangan cuma nyampah ya. Ya sudah berpikir seperti itu ya. Iya, ya sudah ya. Good job Kak Emi, rating kita jadi naik terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Kak ilmunya. Iya, hati-hati ya Dek ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diskusi sebentar Ustazah? Oh iya, dengan adik siapa ini? Dinda Ustazah. Oh Dinda, ayo duduk dulu Dek. Panggil kakak aja, jangan Ustazah. Iya Ustazah. Kak, jadi gini, kan Dinda kerja jadi jurnalis ya, buat berita gitu. Nah, Dinda bingung, kenapa ya permasalahan masyarakat itu banyak banget. Aku kok ngerasa lama-lama capek ya Kak, ngurusin urusan orang, tapi aku lupa sama hidupku sendiri. Kayaknya nggak ada yang peduli juga. Tapi di sisi lain, Dinda suka jadi jurnalis. Lingkungan yang harusnya jadi supporting system justru jadi toksik. Nggak kawan, nggak keluarga, nggak kantor, nggak pemerintah, semuanya red flag. Terus aku bingung harus gimana Kak. Kayak kemarin, cuma gara-gara aku angkat isu korupsi yang padahal jelas-jelas berbasis data aja, aku sampai diteror Kak. Oh, ini Dinda yang kemarin viral itu ya? Iya, Masya Allah. Yang sabar ya Dek, yang semangat. Tugas kamu sebagai jurnalis itu mulia loh Din. Menggambarkan kebenaran, mengungkapkan fakta, membuat orang mendapatkan hak-haknya. Kamu hebat loh Din, kakak bangga banget sama kamu. Tapi keluarga Dinda berharap Dinda lebih baik dari ini. Ya, yang namanya keluarga Dek, pasti punya harapan yang tinggi untuk kita. Tapi kalau Dindanya sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya dari dulu pengen punya perusahaan media sih Kak. Karena aku lihat dunia ini benar-benar kayak lagu, panggung sandiwara. Harus ada penggerak kan Kak, supaya dunia ini berubah. Good. Jadi sebenarnya kamu udah punya misi itu kan Din? Kamu tahu nggak Din? Yang pertama, bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, setiap hamba yang mau naik kelas itu pasti harus melewati ujian dari Allah dulu. Dan yang ketiga, ini yang paling harus kamu ingat Din, bahwa sesudah kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan.
Dan percayalah Dinda, kamu itu bukan satu-satunya orang yang menghadapi kesulitan. Hari ini seluruh manusia bahkan menghadapi kesulitan yang sama. Dan ini bukan semata-mata karena takdir, tapi memang sifatnya sistematis. Akibat efek dari kehidupan kita yang tidak syar'i. Maksudnya Kak? Dinda, sebagai seorang muslim, kakak juga dulu pernah kok ada di titik nadir gitu ya. Kakak dulu juga ada dalam keadaan mungkin pekerjaan yang ribawi seperti itu. Tapi insya Allah dengan keistiqomahan gitu ya, saat ini kakak ada di dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus sadar kalau hidup ini harus berjejak yang akan jadi saksi perjuangan. Lebih dari materialistik, tapi harga dari pengaruh yang diberkati dari nilai ideologis. Seorang ulama besar, pelopor perjuangan syariah khilafah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pernah berkata, jika aku lemah berbicara kebenaran dengan orang-orang di sekitarku, lalu apa yang akan kusampaikan kepada orang-orang setelahku? Dakwah itu kewajiban, Din. Melalui jalur media dengan pena yang jadi satu surah khusus Allah sebut di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan jurnalis itu sebagai pilar peradaban. Jadi jangan menyerah ya, Din. Insya Allah, Allah pasti bantu Dinda. Iya, kenapa? Kak, sehat ya kok kak? Aman. Masalahnya nih sekarang mama yang gak aman. Kayaknya stres lah dia kak dengar beritamu. Pulanglah kok kak. Ya, semoga niat baik kita bisa berjalan lancar ya. Semoga semuanya dimudahkan. Insya Allah kita bakal mulai dari nol untuk bangun media sosial kita ya teman-teman. Media yang berideologi ketuhanan. Kita juga akan buka kelas jurnalistik plus jual produk dan merchandise buat kompensasi tim. Buat bantu anggaran redaksi juga. Arin dan Widya, kalian siapin idenya, oke? Sekalian ngatur traffic release kita. Untuk Kak Emi, kita brainstorming branding ya Kak. Karakter media kita harus khas dan kuat. Siap, udah semangat juga sih sekarang soalnya udah putus dari pacar. Hidup berkah tanpa pacar, hidup bebas tanpa pacar. Alhamdulillah.
tidak tahu. Mungkin aku terlalu naif. Selama ini, aku hanya melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita sebagai kejadian biasa. Tapi, semakin aku bekerja sebagai jurnalis, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku melihat kasus-kasus korupsi, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan. Semua itu seperti benang merah yang terkait satu sama lain. Dan aku mulai bertanya, apa yang menyebabkan semua ini? Lalu aku menyadari bahwa sistem kapitalisme sekuler yang kita jalani saat ini adalah sumber dari banyak masalah. Sistem yang hanya memikirkan keuntungan materi tanpa mempedulikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Aku sadar bahwa aku telah salah, bahwa aku terlalu fokus pada gejala-gejala, bukan pada akar masalahnya. Tapi sekarang aku tahu bahwa ada harapan, ada solusi. Kembali pada syariah Islam, hukum Tuhan yang sempurna tanpa cacat. Itu adalah jalan keluar dari semua masalah ini. Dan sebagai jurnalis, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan arus perubahan ini. Bersuara melalui tulisan dan jurnalistik sebagai bentuk dakwah. Sementara diam pada kezaliman itulah justru tindakan kriminal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku yakin bahwa dengan kembali pada ideologi ketuhanan, kita dapat menciptakan masyarakat yang naik level, lebih adil dan sejahtera. Juga tentu lebih dekat dengannya, karena dakwah harus terus berjalan.